Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan kemarin jawaban nggak upload ya cuy. Dari sananya memang libur, jadi ya gimana. Dan karena memang hari ini sudah upload dari sananya, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia membuat masalah di kediaman dari putra mahkota. Namun melihat Zovan yang mendekatinya membuat putra mahkota dia berpikir kalau Zovan saat ini dia mencoba untuk dapat memohon ampun dari dirinya. Tapi nyatanya di sini putra mahkota dihajar oleh Zovan. Bukan cuma sekali tapi 2 kali. Zovan dia menghajar putra mahkota yang tentunya itu sangat mengerikan bagi mereka yang melihatnya. Hingga membuat Toba Liu Feng dia mengatakan kepada Zovan kalau Zovan sudah sangat gila dan dia meminta kepada Zovan untuk segera kabur dari tempat ini bersama dengan saudarinya. Tapi untuk Zovan mendengar pembicaraan yang diucapkan oleh mereka semua membuatnya pun merasa kalau orang-orang ini terlalu berisik. Mereka semua berisik sekali, pikir dari Zovan. Namun melihat Zovan yang sangat gila seperti itu membuat mereka yang melihatnya mereka tidak menyangka kalau ternyata Zovan memang edan. Tapi mereka juga tahu kalau tempat ini akan jadi sesuatu yang sangat berbahaya hingga membuat Lian Er dia meminta kepada saudaranya untuk segera pergi dari tempat ini bersama dengan ayahnya dan juga yang lainnya. Tapi sayangnya di sini Liu Feng dia mengatakan kalau ayahnya adalah orang yang sangat setia dengan Quan Rong. Jadi alih-alih dia pergi justru dia malah lebih bersedia untuk dapat berakhir di tempat ini dibandingkan harus membelot, ucap dari Liu Feng. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Liu Feng membuat Zovan dia merasa kalau sepertinya Toba Tianshan ternyata mereka memiliki sifat yang sama seperti Dugu Zantian yang merupakan sosok jenderal besar yang sangat setia dengan kerajaannya sendiri. Tapi sayangnya mereka berdua berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan, ucap dari Zovan. Dan ternyata 2 orang tua itu mereka sama, terlahir seperti dari satu cetakan yang sama, ucap dari Zovan. Namun melihat Zovan yang ternyata merespon pembicaraan mereka membuat Liu Feng dia meminta kepada Zovan untuk pergi dari tempat ini bersama dengan adik perempuannya. Dan dia meminta kepada Zovan dan juga memohon untuk segera pergi bersama dengan adiknya karena dia setidaknya harus bisa menyelamatkan satu garis keturunan yang dimiliki oleh keluarga Toba, ucap dari Liu Feng. Tapi untuk Zovan dia nggak peduli dengan itu semua karena dia datang ke tempat ini hanya untuk melihat fenomena yang luar biasa yang ada di tempat ini, ucap dari Zovan yang membuat Liu Feng dia pun kesal dan dia pun bingung apa yang coba dicari oleh Zovan. Bagaimana mungkin sebuah rumput dan juga bunga yang menari-nari sangat berharga bagi Zovan dibandingkan dengan hidupnya sendiri, ucap dari Liu Feng yang membuat Zovan dia bingung. Apa? Rumput bunga menari, pikir dari Zovan yang bingung. Tapi sebelum Zovan dia bisa berpikir lebih jauh lagi, ternyata ada yang datang. Dan ternyata itu adalah para penjaga yang dimiliki oleh putra mahkota, di mana mereka melihat kalau sebelumnya ada sebuah kekacauan dan mereka pun datang untuk dapat melihat siapa yang berani-beraninya membuat kekacauan di kediaman dari putra mahkota. Dan ternyata mereka semua dipimpin oleh orang tua ini dan dia mengatakan siapa yang berani-beraninya membuat kekacauan di tempat ini, mau taruh di mana harga diri kami para penjaga, ucap dari orang tua ini. Namun melihat para tetua datang yang merupakan para penjaga milik putra mahkota yang ada di ranah visi dewa tingkat tinggi membuat mereka semua, tepatnya Liu Feng dia pun sangat ketakutan dan dia mengatakan kalau mereka yang datang ini mereka semua ada di ranah visi dewa tingkat puncak 8 dan juga 9, bahkan ada 4 di antaranya telah mendekati ranah virtual dan tentunya itu sangat berbahaya dan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk dapat melawan. Bahkan untuk melarikan diri saja itu sungguh sangat mustahil, ucap dari Liu Feng. Tapi untuk Zovan dia nggak peduli dengan itu semua dan dia kini berpikir apa? Jadi keajaiban yang ada di tempat ini bunga dan juga rumput yang menari? Tidak mungkin seperti itu kan? Jangan bilang aku lagi-lagi merepotkan, ucap dari Zovan yang kesal ketika dia harus buang-buang waktu yang gak penting di tempat ini. Namun melihat Zovan yang diam aja dan juga mereka yang diam-diam aja di sini, para penjaga mereka pun bertanya siapa orang-orang yang berani membuat kekacauan di kediaman dari putra mahkota dan kalian sepertinya benar-benar ingin disingkirkan, ucap dari orang tua ini. Namun di sini orang tua ini dia juga tidak menemukan di mana putra mahkota hingga membuat dirinya bertanya di mana putra mahkota berada. Namun untuk Liu Feng saat ini dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya adalah master yang telah mencapai ranah puncak dari ranah visi dewa, yang artinya dia satu langkah lagi menuju ranah virtual yang
tentunya dia sangat kuat, pikir dari Liu Feng. Dan dia pun berpikir dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka nggak akan mungkin dapat mengalahkannya. Ini adalah kesempatan dan kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dapat kabur, pikir dari Liu Feng. Tapi di sini Liu Feng dia juga tahu kedatangan orang-orang tua itu semua ini adalah ulah dari Zhao Fan, dan itu membuat Liu Feng dia pun berpikir Zhao Fan yang datang membantu mereka membuat kekacauan di tempat ini memang dapat menyelamatkan adiknya. Tapi kedatangan orang-orang tua itu juga memberikan sebuah bencana hingga membuat Liu Feng dia berpikir kedatangan dari Zhao Fan ini apakah ini adalah sebuah berkah atau bencana, pikir dari Liu Feng. Namun melihat Liu Feng dan juga yang lainnya yang diam-diam aja membuat penjaga tua ini dia pun marah dan dia pun bertanya mana putra mahkota, ucap dari orang tua itu yang membuat mereka juga baru sadar kalau ternyata orang tua itu mencari putra mahkota. Dan di sini untuk Lian Er dia pun menuju ke arah ujung sana kalau putra mahkota saat ini dia berbaring di ujung sana. Tapi dia juga tidak menjamin kalau para penjaga bisa mengenali putra mahkota untuk saat ini. Karena ketika mereka melihat putra mahkota, mereka pun shock, terkejut ketika ternyata putra mahkota udah banyak dihajar oleh Zhao Fan. Hingga membuat para penjaga mereka semua pun keringat dingin, gemetar ketakutan melihat putra mahkota dihajar habis-habisan seperti ini. Itu ada putra mahkota, ucap dari mereka. Bagaimana mungkin, siapa yang berani melukai putra mahkota di ibu kota, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun bersumpah kalau dia akan menghancurkan siapa yang berani membuat putra mahkota sampai seperti itu. Dan dia pun kini melepaskan kekuatannya dan bertanya siapa yang berani melakukan hal gila seperti ini, ucap dari orang tua itu yang melepaskan sedikit kemampuan yang ia miliki. Namun sebelum kejadian lebih jauh lagi, di sini Lian Er dia langsung pasang badan, di mana Lian Er dia meminta kepada para penjaga jika saja para penjaga ingin menyalahkan seseorang maka hukumlah dirinya saja, ucap dari Lian Er yang ingin pasang badan. Namun melihat adiknya yang ingin pasang badan tentunya membuat Liu Feng dia pun mencoba untuk dapat menghentikannya, tapi Lian Er dia tidak mengizinkannya. Di sini Lian Er dia pun mengatakan kalau ini semua adalah ulah dari dirinya, dan dia juga pernah mendengar sebuah peribahasa kalau wanita cantik adalah sumber masalah. Jadi awalnya dia memang tidak pernah setuju dengan itu semua, tapi ternyata itu semua benar ia alami sendiri hingga membuat Lian Er dia harus mempertanggungjawabkan itu semua. Dan dia mengatakan jika bukan karena dirinya, tentunya keluarga Toba tidak akan mungkin sampai terdesak seperti ini, ucap dari Lian Er. Dan dia pun kini meminta kepada saudaranya untuk jangan ikut campur lagi, ucap dari Lian Er yang tentunya hal itu sangat menyakitkan bagi Liu Feng ketika adiknya harus menyalahkan dirinya sendiri. Namun di sini untuk Liu Feng dia juga tahu ini semua terjadi karena dirinya yang terlalu lemah. Jadi adiknya harus merelakan dirinya sendiri menanggung semua akibatnya seorang diri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan bagi seorang kakak. Dan dia tahu kalau saat ini putra mahkota juga terluka dan itu semua akibat ulah dari Zhao Fan. Jadi di sini Liu Feng dia mencoba untuk dapat mengalihkan ini semua kepada Zhao Fan. Kau harus tanggung jawab tentang ini semua adalah salahmu, ucap dari Liu Feng yang ingin menyalahkan semua kepada Zhao Fan, ingin dapat mencari kambing hitam. Di mana Liu Feng dia mengatakan kalau ini semua akibat ulah dari Zhao Fan yang memang menghajar putra mahkota yang sebelumnya. Di sini Liu Feng dia juga mengatakan kalau Zhao Fan adalah sosok yang sangat-sangat memalukan jika dia harus berlindung di belakang dari seorang wanita, dan itu adalah sesuatu yang memalukan bagi seorang laki-laki, ucap dari Liu Feng. Tapi untuk Zhao Fan nggak peduli, bodoh amat apa yang diucapkan oleh Liu Feng. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Liu Feng dan juga yang lainnya membuat orang tua ini dia pun paham akan situasinya, dan dia mengatakan, aku mengerti akan kondisinya. Jadi kaulah yang telah mencoba berani-beraninya mengobrak-abrik kediaman dari putra mahkota. Orang tua ini merasa memang cukup aneh, bagaimana mungkin seorang gadis bisa melakukannya. Para penjaga sebelumnya mereka telah memperingatkan kami kalau ada seorang penyusup yang cukup kuat, tapi ternyata itu adalah kau. Bagaimana mungkin kau bisa berlindung di balik tubuh dari seorang wanita? Itu adalah sesuatu yang sungguh memalukan. Tapi ketika aku melihat kultivasimu, aku mengerti dan semuanya cukup masuk akal karena kau adalah di ranah visi dewa tingkat 8. Tapi apakah kau pikir dengan kemampuan yang kau miliki kau dapat melakukannya? Di hadapan orang tua ini kau tidak ada artinya. Ucap dari orang tua ini yang sombong. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau dirinya mendengar kalau sebelumnya ada seseorang yang berani membuat kekacauan di kediaman dari putra mahkota, tapi ternyata saat ini dia berlindung di balik tubuh seorang wanita dan ternyata dia adalah sosok seorang pengecut. Dan aku juga tidak bisa menyalahkan bahkan seorang master ranah visi dewa menghadapi kami bersembilan. Tentunya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin masuk akal. Dan kau
kini malah mendorong seorang wanita untuk dapat melindungi dirimu. Sungguh sangat menyedihkan. Dan ternyata ini adalah batas yang kau miliki. Ucap dari orang tua itu yang terus meremehkan Zaufan. Tapi untuk Zaufan, hilih, nggak peduli. Justru malah dia ternotis ketika pangeran ke-6 dia pun datang dan mengatakan kepada Zaufan kalau dirinya telah menemukan biji teratai yang mereka cari. Yang membuat Zaufan dia berujar, lama sekali. Cepat lemparkan biji teratai itu. Aku ingin melihat apa yang ada di ujung sana. Ucap dari Zaufan yang kini mereka melemparkan biji teratai ke tengah-tengah danau. Namun menyadari kalau mereka diabaikan oleh Zaufan tentunya membuat orang tua ini dia pun marah. Dan dia mengatakan kepada Zaufan, kau dasar bocah, jangan kau berpikir dengan kultivasimu yang ada di ranah visi dewa tingkat 8 kau bisa untuk dapat belaka sombong. Ucap dari orang tua ini yang kesal dan dia kini akan menghajar Zaufan. Dan dia akan memastikan kalau saat ini Zaufan akan berakhir di tempat ini. Tapi untuk Zaufan dia tidak memperhatikan dan dia justru malah berbicara dengan pangeran ke-6 tentang apa yang ada di ujung sana. Apakah ini cuma rumput yang bergoyang? Tapi untuk pangeran ke-6 dia mengatakan kalau apa yang ada di depan sana bukan cuma rumput yang bergoyang, tapi ada sesuatu yang pasti akan membuat Zaufan terpesona. Ucap dari dirinya. Namun mendengar dirinya yang diabaikan oleh pangeran ke-6 dan juga Zaufan membuat orang tua ini yang kesal. Dia sangat-sangat kesal ketika dia diabaikan oleh Zaufan dan dia bersumpah kalau dia akan menghajar Zaufan dengan semua kemampuan yang ia miliki. Dan benar saja kini dia pun mengirimkan para pasukannya untuk segera menangkap Zaufan dan dia akan menghukum Zaufan dengan tangannya sendiri. Tapi ketika serangan itu akan datang tentunya membuat Lian Er dia pun memperingatkan kepada Zaufan untuk berhati-hati karena ada serangan yang datang ke arah dirinya. Namun Zaufan masih aja nggak peduli. Dia tetap melihat danau yang ada di depan sana bersama dengan pangeran ke-6. Tidak mempedulikan serangan yang datang ke arah dirinya. Dan bagaimana Zaufan akan merespon serangan yang datang ke arah dirinya dari para kroco-kroco yang tidak penting akan dibahas di part lanjutan aja. Dan kenapa nanggung sekali bang? Ya gimana ya coy? Segini doang dari sananya. Besok upload lagi. Nah itu dia. Untuk jawaban besok upload lagi. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk kalian yang ada request judul bisa banget lah di kolom deskripsi, tapi komik Cina ya. Nanti bakal gua baca sebentar, sedikit lah, sekitar 30 chapter gua baca. Kalau sekiranya itu oke, nanti gua bikinkan. Kalau cerita Ica kemarin tuh gua kurang suka juga soalnya template dan gimana gitu. Nah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye. Thank you. Happy weekend untuk kita semua. Dan ini adalah minggu terakhir lebaran, libur lebaran. Senin udah mulai gawe lagi, masuk normal. Nah itu aja. Semangat para pejuang rupiah. Kalian semua yang di sini bapak-bapak, gue tahu. Semangat. Thank you.